Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, wabarakatuh. Bapak Ibu ini hujan-hujan ya, awet. Ibu, Nggih, hujan listrik mati nih, Bu. Oh, nah terus pripun niku? Nggih, pakai anu, paket kok, pakai selul apa data, paket data bisa. Kok mati tuh? Ya, sudah terlihat ya. Sampun, Bu. Oh, oke, bentar. Juga nih, Pak. Enggak ya. Ya, baik, Bapak Ibu kita mulai ya. Ini materi melanjutkan yang kemarin sudah membuat bab 45. Maka sekarang bagaimana cara membuat naskah publikasi ya, menyusun manuskrip. Jadi setelah selesai penelitian, kemudian kita mempublikasikan hasil penelitian kita itu. Nah, seberapa penting sih sebetulnya penelitian kita itu harus dipublikasikan? Ya, sebetulnya publikasi itu kewajiban peneliti ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian, maka itu menjadi kewajiban kita untuk mempublikkan hasil-hasil penelitian kita. Kenapa? Karena ini juga untuk menyebarluaskan hasil penelitian, ya, untuk eh, diketahui impact kita itu maju atau tidak itu dari hasil-hasil riset kita yang dipublikasikan. Karena kalau skripsi atau hasil penelitian kita itu hanya disimpan di perpustakaan ya, maka tidak banyak orang yang membaca. Berbeda ketika hasil penelitian kita itu dipublikasikan di jurnal-jurnal yang kemudian akan dibaca banyak orang. Kalau sekarang dibaca orang sedunia ya, karena sudah zamannya. Kemudian publikasi ini juga merupakan sarana diseminasi pengetahuan ya pada sesama ilmuwan dan khalayak. Kemudian juga sebagai arsip kegiatan kecendekiaan ilmuwan, dan yang terakhir ini biasanya juga sebagai ajang promosi diri. Jadi nanti kalau ada riset misalnya tentang jiwa, maka nanti yang akan dicari adalah skripsinya Bapak Ibu yang berbau jiwa gitu ya. Jadi kalau nanti ada orang mencari narasumber, siapa sih yang riset tentang skizofrenia misalnya, tentang kekambuhan. Oh itu ada ya di rumah sakit di Bantul ada Pak siapa Pak Joko gitu ya, Pak Andika. Nah itu bisa menjadi ajang promosi berdasarkan riset dan penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan oleh kita. Jadi akan kelihatan nanti ahli riset eh, DM misalnya siapa gitu ya, ahli riset gagal ginjal siapa, nanti ahli riset apa maternitas itu siapa.
Ya, di ICU nanti ahli risetnya siapa. Jadi kalau ada orang butuh narasumber atau butuh mau penelitian lebih lanjut ya terkait itu akan melihat dari track record penelitian Bapak Ibu yang ada di jurnal-jurnal. Kemudian ada juga publikasi ini sebagai tanggung jawab sosial. Ya, terutama kalau yang dapat hibah-hibah ya, karena sekarang kan banyak itu Pemkot Kota Sleman ya. Itu setiap tahun mereka mengadakan hibah penelitian. Nah, itu kita bisa mengajukan proposal ke sana. Kalau nanti lolos ya, maka penelitian kita itu akan didanai oleh dana Pemkot, Pemda ya, itu. Nah, sehingga ini memang konsekuensinya adalah penelitian tersebut harus dipublikasikan ya. Karena selain tadi berbagi ilmu pengetahuan ya, berbagi hasil penelitian, ya itu juga untuk mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya. Karena orang itu akan tahu, oh yang sudah diteliti ini, oh yang ini belum. Itu berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan oleh para peneliti. Jadi Bapak Ibu juga kalau mau nyari judul, mau nyari topik penelitian, itu bisa melihat dari artikel yang sudah terbit. Nanti bisa dilihat di kesimpulan dan saran. Biasanya di sana kan ada tulisan dari para peneliti itu saran untuk peneliti berikutnya gitu ya. Agar dilakukan penelitian tentang apa terapi misalnya karena dia penelitiannya yang dilakukan belum terapi. Nah, itu kita bisa dapat topik judul tuh dari situ. Ya, dari saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian ini etika publikasi, manfaat publikasi itu sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat ilmiah. Hasil riset harapannya akan memberikan manfaat yang lebih luas setelah dipublikasikan, ya. Karena yaitu tadi semua orang akan tahu, oh ini pernah diteliti, oh ternyata oh, penyebab kambuh pasien jiwa itu karena ini, karena sudah ada yang teliti gitu. Ya, ini akan bagus lagi kalau Bapak Ibu menerbitkan manuskripnya di jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional maupun internasional. Nah, itu. Ini proses publikasi itu seperti ini. Bapak Ibu mulai dari proses research ya, proses penelitiannya sendiri, kemudian melengkapi penelitian sampai selesai ya. Memang kita sudah buat ya sampai bab 5 kan. Karena materi saya sudah ada sampai bab 5 berarti sudah selesai gitu. Ya, kemudian menyiapkan manuskrip atau naskah publikasi. Nanti kalau manuskripnya sudah selesai, manuskrip itu ringkasan ya. Jadi kalau skripsi laporannya bisa 100 lembar, maka manuskrip itu 10 lembar atau 3.000 sampai 5.000 kata. Nah, itu disiapkan bagaimana meringkas yang laporan penelitian yang 60 lembar, 50 lembar itu ya, 100 lembar itu hanya menjadi 10 lembar atau menjadi 3.000 sampai 5.000 kata. Kalau itu sudah siapkan, nanti submission ya, disubmit ya, kemudian biasanya nanti akan ada proses apakah langsung ditolak ya atau direview oleh editor. Nanti kesimpulannya itu ya keputusannya bisa di reject ya ditolak atau di acceptance diterima kemudian publikasi atau direvisi. Nah, kalau direvisi nanti resubmit lagi. Kemudian direview lagi ya.
Sampai nanti akhirnya kadang-kadang habis direvisi bolak-balik, terakhirnya di reject juga ada ya. Betul. Jadi belum tentu juga setelah direview, bolak-balik diperbaiki, kemudian langsung terbit itu juga enggak. Ya, ada yang kemudian sudah direview bolak-balik, ternyata keputusan akhirnya di reject. Itu juga sering terjadi. Nah, etika publikasi itu pada dasarnya harus dilandasi kejujuran. Datanya harus benar, penelitiannya harus sesuai ya. Jadi memang tidak, yang penting publish tidak gitu ya, harus betul-betul memenuhi etika. Kemudian yang kedua, tidak memberi harapan palsu atau menimbulkan kepanikan masyarakat. Nah, ini juga untuk riset-riset yang membuat heboh gitu ya. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Dulu pernah ya, ada itu berapa persen mahasiswi tidak rawan. Wah, itu luar biasa itu. Heboh. Kemudian perlu kehati-hatian mengemukakan hasil penelitian pada media untuk orang-orang dengan memperlihatkan dampaknya. Nah, ini juga harus melihat ya, kalau nanti kemudian berdampak malah banyak mudaratnya ya, membuat gaduh ya. Mungkin nanti publikasinya di kalangan terbatas ya, tidak harus secara umum. Kemudian harus hati-hati ketika mempublikasikan penelitian yang baru tahap awal. Jadi kalau baru awal-awal belum ada kesimpulan, kan riset itu ada ya, riset dulu apa dulu gitu. Nah itu kalau belum sampai kesimpulan akhir tuh harus ini hati-hati juga gitu. Apakah ini layak publikasikan sekarang ataukah nanti gitu. Nah, Bapak Ibu, di mana kita mempublikasikan ya, ada dua, ada nasional terakreditasi, ada reputasi internasional atau jurnal internasional bereputasi. Nah, ini apa bedanya? Di nasional itu ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Kalau dulu ada terakreditasi ABC gitu ya, kalau sekarang itu udah ganti. Ya, terindeks Sinta. Sintanya ada Sinta 1 sampai 6. Yang paling bagus itu Sinta 1. Ya, yang paling rendah itu di Sinta 6. Jadi Sinta 1, 2 ya, kemudian 3, 4, 1 dan 2 itu nilainya sama gitu ya. Lebih tinggi yang Sinta 1 karena Sinta 1 itu sama dengan terindeks Scopus. Nanti baru bawahnya Sinta 2, kemudian Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, kalau terakreditasi atau terindeks Sinta tadi ya 1 sampai 6 itu artinya mendapat pengakuan legal formal ya. Jadi memang jurnalnya itu bagus ya, sudah dijamin secara mutu ya, keilmiahan, pengelolaannya, pemilihan naskahnya, ketepatan waktu penerbitan. Nah, itu. Kemudian juga tercantum masa berlakunya. Ya, kalau ISS sekarang tidak berarti terakreditasi ya. Semua jurnal itu ada ISSN-nya, itu nomor. Nah, itu. Kalau tidak terakreditasi, berarti dia tidak masuk di Sinta 1 sampai 6. Berarti jurnal itu tidak terakreditasi Sinta. Ini yang nasional ya, yang dimiliki jurnal-jurnal yang diindeks oleh pemerintah Indonesia, yang diakui di Indonesia. Itu Sinta 1 sampai 6. Nah, kalau jurnal bereputasi internasional, di situ ada banyak ciri-cirinya. Nanti Bapak Ibu lihat apakah memenuhi ciri ini. Ada dewan editor, ya, ada reviewernya, ada, dan ini harus berasal dari berbagai negara.
ya. Kemudian harus pakai bahasa PBB, bisa Cina, Arab, Rusia, Inggris, Spanyol, Prancis. Kemudian nanti yang nulis di jurnal itu tuh harus dari banyak negara, tidak boleh hanya satu negara. Kalau banyaknya orang Indonesia semua berarti masih nasional. Kalau internasional itu pasti dari beberapa negara lain. Ya, kemudian nanti ada yang namanya impact factor yang bisa dilihat di jurnalnya tersebut. Berarti itu udah paling bagus ya. Kalau internasional tuh ada namanya Scopus ya, terindeks Scopus. Kalau nasional tadi Sinta, kalau internasional Scopus. Scopusnya ada Scopus 1, 2, 3, sampai 4. Ya, kalau Scopus paling bagus tuh Scopus 1 ya. Kemudian bawahnya 2, kemudian 3, terus 4. Nah, ini langkah-langkah nanti kalau mau menerbitkan, yang pertama harus memilih jurnalnya dulu. Jadi setelah Bapak Ibu membuat naskah itu, pilih dulu jurnalnya. Jurnal yang mau dituju mana, nasional atau internasional. Mau Sinta 1 atau Sinta berapa. Kalau Scopus mau Scopus berapa. Kemudian setelah jurnalnya sudah dapat gitu ya, jurnalnya mau dituju. Nah, kemudian langkah kedua dibaca di jurnal itu. Ya, instruction for author. Jadi instruksi untuk penulis, guideline-nya, ya guidance. Jadi acuan cara nulisnya itu ada di setiap jurnal dan itu berbeda antara jurnal satu dengan yang lain. Kemudian baru menyiapkan manuskripnya tadi, ya naskah publikasi. Nah, keempat, terus kita menulis. Nah, ini bagaimana cara memilih? Nanti kalau Bapak Ibu mau mencari jurnal yang bagus, bisa cari, bisa tanya di perpus, bisa googling ya. Sekarang tuh banyak, tinggal buka YouTube cara memilih jurnal. Udah nanti keluar semua itu banyak ya. Kemudian cermat dalam memilih terbitan jurnal. Harus sesuai dengan topik dan bidang ilmu Bapak Ibu. Nggih. Kalau misalnya kesehatan ya carilah jurnal-jurnal kesehatan. Jangan di luar jurnal kesehatan, nanti nggak diakui. Kemudian harus mempertimbangkan reputasi jurnal tersebut ya. Jurnal itu bagus atau enggak tadi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya kalau ada pembimbing ya tanya dengan pembimbingnya. Kalau enggak tanya dengan temennya yang sudah pengalaman boleh-boleh saja ya, monggo. Kemudian langkah kedua ini cari tadi instruction for authors ya. Jadi setiap jurnal itu ada nanti instruction for author ini. Jadi ini harus dibaca, dipelajari. Karena kalau tidak sesuai dengan ini, maka akan ditolak ya waktu kita submit tidak sesuai dengan petunjuk. Udah itu biasanya di reject. Jadi formatnya, cara nulis pustaka itu harus sesuai dengan jurnal tersebut, sesuai dengan petunjuk penulisan. Nah, kemudian yang ketiga menyiapkan artikelnya. Artikelnya nanti itu berbeda dengan skripsi, tesis, disertasi ya. Jadi harus ya, akurat, terpercaya, dan jelas. Ini artikelnya harus prinsip-prinsip yang sudah dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Datanya sudah dianalisis dengan baik dan benar. Nanti kalau ada tabel grafik itu nggak boleh juga terlalu banyak ya. Di sana biasanya dibatasi. Nanti ada di petunjuk untuk autor tadi. Ya, datanya sudah dikuasai dan dibahas. Kesimpulannya harus bermakna.
Nah, sekarang bagaimana menyiapkan artikelnya agar layak untuk dipublikasi? Biasanya kalau untuk publikasi itu mulai dari bagian terakhir ya, menulis kesimpulan dulu. Karena banyak pembaca jurnal itu membacanya di kesimpulan. Ya, kayak saya itu biasanya bacanya abstrak sama kesimpulan. Di abstrak apa toh ini hasilnya, nanti di kesimpulan itu ada saran apa toh itu ya untuk peneliti selanjutnya. Kemudian setelah kesimpulan baru ya naik gitu metode hasil pembahasan. Nah, nulis latar belakang itu biasanya terakhir kalau untuk publikasi. Dan judul itu tidak harus sama dengan judul skripsi ya, karena judul itu harus dibuat yang menarik. Latar belakang itu juga harus dibuat yang menarik pembaca gitu. Jadi biasanya berbeda dengan penulisan skripsi ya. Kalau skripsi 5 halaman latar belakang lah. Kalau di manuskrip ini paling cuma 3 paragraf gitu ya. Kalau satu jelaskan secara umum, nanti kedua itu urgensinya, ketiga itu apa sih itu tujuan dan manfaat dari. Jadi akan terlihat perbedaan riset kita dengan riset orang. Nah ini membaca petunjuk bagi penulis. Nanti lihat di jurnal itu karena setiap petunjuk, setiap jenis tulisan kita itu berbeda. Kalau hasil penelitian nanti ada caranya sendiri. Ya, kalau catatan pendek ada yang case study, ada yang ulasan, ya, ada yang review. Nah, itu petunjuknya itu masing-masing berbeda di jurnal. Jadi silakan dibaca. Ini juga ya, pakai ukuran apa, acuan pustaka, itu menulis tabel gambar itu dibaca betul di petunjuk penulisan. Karena kalau tidak sesuai, yaitu tadi, ya, kalau pengelola jurnalnya itu bagian besar tegaan ya kalau tidak sesuai dengan author guidelines tadi itu langsung di reject ya. Nah, judulnya harus menarik. Jumlah katanya nggak usah banyak-banyak ya, 12 sampai 15. Judulnya harus mencerminkan isi dengan tepat. Kemudian kata-kata kunci atau keywordnya itu juga harus dicari yang mudah dicari. Tidak boleh ada singkatan di dalam judul, tidak ada kata pengaruh, studi pendahuluan, hubungan, lah, efektivitas, ya. Itu jangan ada judul-judul seperti itu. Ya, walaupun kalau judul skripsinya begitu, pengaruh ini terhadap ini, hubungan ini terhadap ini. Tapi nanti kalau sudah ada di manuskrip, itu dihilangkan. Ya, dicarikan judul yang tidak mengandung kata kerja, tidak ada metafora itu. Jadi istilah yang apa ya, kayak abstrak-abstrak gitu ya yang tidak sesuai. Nah biasanya dua bahasa ya kalau judul abstrak itu, apalagi kalau ke jurnal internasional ya mesti bahasa Inggris. Kemudian taat asas penulisan nama, tidak boleh menyingkat nama belakang, semua nama ditulis tanpa gelar, ya. Penetapan satu penulis sebagai korespondensi, nanti siapa yang narah hubungnya ya. Kalau penulisnya 5, nanti ada satu yang menjadi koresponden, autor korespondensi. Nah, semua penulis harus bertanggung jawab terhadap isi naskah. Jadi nggak boleh ada orang cuma titip nama, titip ya jenengku dicantumkan ya. Jadi semuanya harus ikut membaca, mempelajari ya dari naskah tersebut. Penempatan urutan nama juga harus disepakati.
Kalau di Indonesia itu orang pertama itulah yang paling besar bobotnya. Kalau untuk pengajuan jabatan fungsional ya, untuk BKD kalau yang dikerja di pendidikan. Jadi kalau orang pertama itu bobotnya bisa 60%. Nanti sisanya 40%-nya dibagi orang berikutnya. Atau bisa juga 50%. Ya, apalagi orang pertamanya sekaligus sebagai autor koresponden. Jadi dia yang surat-suratan, yang email-emailan dengan pengelola jurnal. Nah, itu bobotnya lebih besar. Kemudian harus mengangkat reputasi lembaga, ya. Kalau ini eh, zaman dulu ya alamat pos ya. Kalau sekarang sih enggak, biasanya alamat email. Kemudian nama Indonesia ini kalau ingin direputasi internasional harus ditulis Indonesianya biar diakui bahwa kita peneliti dari Indonesia. Ya, untuk menulis autor koresponden, kalau dulu alamat lengkap, kalau sekarang itu biasanya cukup universitasnya ya, kemudian alamat email. Sekarang itu pakainya cukup pakai email, walaupun ada beberapa yang minta nomor HP juga. Jangan mencantumkan status penulis. Nah, ini ya, walaupun ada juga yang di perguruan tinggi tertentu itu harus tetap mencantumkan, misalnya oh, doktor kandidat, PhD kandidat gitu. Ya cuman sayang itu nanti nggak diakui kalau untuk Java ya, kalau tulisannya kandidat-kandidat gitu. Nah ini contoh aja ya. Tapi nanti ini menyesuaikan jurnal yang dituju. Karena setiap jurnal itu berbeda cara menulis afiliasinya ya, atau tempat kerja. Nah ini kalau nulis abstrak, kan ini biasanya orang yang pertama dibaca juga di abstrak ya. Biasanya tulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, kemudian jumlah katanya tidak boleh banyak-banyak. Ada yang hanya minta 150 ya, dan 200, dan 250, dan 300, nanti tergantung jurnalnya itu. Makanya dibaca di author guidance tadi, ya, ada lengkap di sana. Kemudian di abstrak itu harus memuat latar belakang permasalahan, metode hasil penelitian, ya. Kemudian nanti juga lengkap ada hasil, ya. Kadang-kadang ada yang minta dituliskan sarannya di abstrak, tapi banyak juga yang tidak menulis sarannya di kesimpulan. Dan di latar belakang, pokoknya di abstrak ini harus menekankan temuan barunya apa, karena itu yang membuat menarik untuk dibaca lebih lanjut. Ya, abstrak itu harus informatif dan harus faktual. Di abstrak tidak ada referensi ya, tidak ada gambar, tidak ada tabel. Tidak boleh ada salah ketik ya, karena ini yang dibaca pertama kali. Kalau nanti salah ketik, salah eja, salah tata bahasa, itu sudah menggambarkan, oh ini naskah publikasinya nggak bagus. Gitu. Ya, kemudian ada kata kunci atau keyword. Itu maksimum biasanya 5 dan ditulisnya huruf abjad ya, alfabetis. Jadi huruf kata yang awalan katanya itu dari A, B, C, D, E, F, G gitu. Nanti diurutkan. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Ibu, Iya, Bu. ibu. Ya ini kita lagi nulis naskah publikasi ya, tadi abstrak. Kemudian di abstrak, setelah abstrak itu ada namanya pendahuluan. Nah nanti kalau pendahuluan juga gitu, ya harus ada state of the art. State of the art itu
perbedaan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Itu memang harus muncul di pendahuluan. Jadi penelitian yang ada ini. Ya, sebagian besar meneliti dengan pendekatan kuanti. Ya, belum banyak yang meneliti dengan pendekatan kuali sehingga penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuali. Jadi harus nampak gitu loh bedanya penelitian yang terdahulu dengan penelitian kita. Kemudian jumlah pustaka dan jumlah paragraf, nah ini dibatasi ya. Jadi tidak 5 halaman, cukup 3 sampai 4 paragraf. Ya, isinya tadi harus ada membedakan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi riset menurut siapa, lalu bedanya dengan punya kita itu apa. Kemudian di akhir ya ditulis tujuan penelitiannya. Harus jelas, ringkas ya. Nanti pemecahan masalahnya seperti apa. Ya, kalau manfaat ini tidak ditulis, itu adanya di skripsi ya. Nah, pustaka ini bab 2 Bapak Ibu itu tidak dimasukkan dalam manuskrip. Tapi dia akan melebur masuk ke dalam pendahuluan, ke metode, ke pembahasan. Ya, jadi nanti bab 2 Bapak Ibu itu akan dipakai saat menyusun pendahuluan ya, menyusun pembahasan. Tuh. Nah, nanti kalau menulis referensi sumbernya dari mana itu harus sama ya dengan di daftar pustaka yang belakang. Jadi jangan sampai di daftar pustaka ada 10, yang di depannya cuma ada 5 gitu. Atau yang di depannya ada 20, di daftar pustakanya cuma 10. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus sama. Yang kita kutip sama dengan yang ada di daftar pustaka. Itu Bapak Ibu bisa pakai reference manager ya, ada Mendeley, ada Endnote. Kalau mau gratis ya Mendeley sama itu Zotero. Ya, paling lazim pakailah Mendeley. Nanti Bapak Ibu bisa download. Tuh, kemudian harus akurat metodenya ya. Nanti alat prosedur, analisis datanya, desainnya itu harus lengkap ya. Kalau ada uji validitas reliabilitas, kalau Bapak Ibu pakai alat sebagainya juga ini dijelaskan ya. Tapi kalau penelitian sosial ya dijelaskan mulai dari sudut desain, populasi sampel, jumlah sampel, cara ambil sampel, ya, kemudian instrumennya. Oh ya, kriteria inklusi eksklusi itu harus ditulis di metode. Instrumennya pakai apa, ya, cara ngambil datanya bagaimana, analisis datanya pakai uji apa, itu masuk di metode. Nanti di hasil dan pembahasan, nanti di hasil itu yang kemarin ya kayaknya saya masuk nggak ya yang biostatistik cara penyajian data ya. Jadi ada tabel karakteristik responden ya, kemudian tabel berikutnya ya deskripsi, kemudian korelasinya seperti apa. Nah, itu. Kalau mau pakai diagram pie yang bulat-bulat atau pakai grafik ya, nah itu macam-macam. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di tadi author guideline-nya itu berapa jumlah tabel dalam manuskrip itu, berapa jumlah gambar karena tidak disarankan banyak ya. Kemudian di manuskrip ini yang terakhir adalah, oh ya ini pembahasan ya. Ini kalau membahas nanti tidak sekedar narasi hasil ya. Jadi harus ditunjukkan ya. Nah, ini dibahas
Bapak Ibu di bab 2 di keaslian penelitian itu bisa dipakai untuk membahas di sini. Ya, jadi ada hubungan atau tidak, ada korelasi atau tidak, ada pengaruh apa terhadap apa, sama nggak dengan punya penelitian kita, kalau sama kenapa, kalau berbeda kenapa, gitu. Nah, itu dibahas. Jadi membahasnya itu pakai penelitian sebelumnya, ya, pakai teori-teori sebelumnya. Lalu kenapa sama, kenapa berbeda. Nah, itu dibahas di situ. Nah, kalau ini simpulan saran di akhir dari manuskrip, ya, biasanya saran tuh jarang ya, tapi nanti tergantung dari jurnalnya. Karena kadang ada saran untuk eh, peneliti berikutnya gitu. Tapi ada juga yang tidak perlu saran, cukup kesimpulan saja. Ya. Nah, ketika membuat kesimpulan ini juga kemarin kayaknya saya sudah jelaskan ya bagaimana cara membuat kesimpulan, harus bisa menggambarkan isi ya, harus di situ jelas ada kontribusi ilmu baru yang kita berikan. Ya. Nah, itu. Jadi simpulan ini membuat tertarik orang yang membacanya. Ini kadang-kadang ada ucapan terima kasih ya sebelum daftar pustaka itu juga ditulis lojemen itu. Terima kasih untuk terutama biasanya kalau yang penelitiannya didanai, nah itu harus sebagai penyandang dana atau hibah riset gitu ya. Itu dia harus dicantumkan di ucapan terima kasih. Nah, ini juga harus dilihat juga ditanya mau nggak gitu. Kalau dia tulis namanya sebagai ucapan terima kasih atau secara umum saja terima kasih untuk para partisipan gitu ya. Ini nggak terlalu lebay juga, bukan kayak bahasa di novel ya. Ini pakai bahasanya juga yang formal karena ini di jurnal. Nah, nulis daftar pustaka juga gitu. Harus cermat, harus sesuai ya. Mas saya udah bilang daftar pustaka kalau mau bagus 5 tahun terakhir dan diambil dari jurnal ya. Nanti diusahakan 80% itu dari tuh jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya. Nanti dicek. Kalau pakai Mendeley itu nanti otomatis dimasukkan ya, tapi tetap ada cara penulisan yang ada pengaturan, nah itu boleh diubah manual di Mendeley. Nah ini tadi langkah sampai 4 ya, sampai sudah jadi tuh manuskripnya gitu ya, sampai daftar pustaka. Kemudian kalau sudah jadi manuskripnya, kita tadi submit ke jurnal ya, dikirim naskahnya. Kalau dulu kirim naskah zaman saya dulu itu masih surat-suratan begitu. Kalau sekarang sudah langsung masuk ke sistem ya, register, kemudian submit ya, cara-caranya dipelajari terus submit. Kemudian kalau nanti ternyata sama editor ini kok kurang bagus atau tidak sesuai dengan scope jurnal tersebut, nah itu biasanya ditolak gitu ya. Kalau ditolak ya diperbaiki lagi naskahnya ya. Kalau nanti dia boleh diterima tapi perbaikan dulu, ya boleh nanti tetap diperbaiki dulu. Ya, baru nanti dari itu ada namanya layout, proofreading ya, itu sama pengelola jurnalnya dilakukan itu. Kita tinggal klarifikasi sudah sesuai belum, ini begini jawabannya apa gitu. Nah, ini kalau ngirim, tapi ini dulu ya, kalau sekarang itu
ya itu karena sudah online, apa-apa serba online. Jadi nanti yang dicek adalah sama enggak dengan author guidelines. Kalau nggak sama itu biasanya langsung di reject. Kemudian bahasa Inggris ya. Kemudian Turnitin. Saya dulu biasanya kalau mau kirim naskah itu saya proofreading dulu ke ahlinya, saya Turnitin dulu gitu, baru disubmit ya. Nah ini nanti kalau nyari jurnal memang harus hati-hati. Sekarang banyak jurnal predator, predator tuh ya nggak legal gitu ya. Dia hanya mengejar keuntungan. Kadang tidak diakui oleh Dikti. Jadi kalau jurnal kita terbit di situ tidak akan bisa digunakan untuk kenaikan tadi jabatan fungsional dan lain-lain. Jadi memang harus hati-hati memilih jurnal. Kalau jurnalnya kok terbit banyak banget, nah itu rawan itu predator. Ya ada jurnalnya bayar, bayarnya mahal, prosesnya cepat, itu juga hati-hati. Nah, ini kalau nanti tidak sesuai harapan pengelola jurnal, ya dikembalikan naskahnya. Ya bisa langsung Anda ditolak itu kalau di sistem itu. Nah, Anda kalau sudah seperti itu kita cari lagi jurnal yang baru, ya searching lagi, nanti perbaiki lagi ya sesuai template-nya sana, baru kemudian submit lagi. Terus seperti itu sampai berhasil. Ya, kadang direview bolak-balik, direvisi lagi, bolak-balik lagi, submit, direvisi lagi gitu ya. Nah itu yang memang pengelola jurnal itu sungguh-sungguh kalau dia mau jurnalnya bagus. Ya. Nah yang terakhir nanti biasanya di layout, di proofreading, sekarang itu nggak pakai cetak-cetak ya. Ini kalau dulu ya masih ada pemesanan cetak lepas ya, pembayaran itu masih. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Ya sudah, pokoknya kalau sudah ATC direvisi, kemudian kembalikan lagi, direvisi lagi. Kalau nanti ada masukan atau sudah final, ya sudah. Itu selesai. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini terkantuk-kantuk hujan ya. Di kolom chat Bu ada pertanyaan Bu. Oh ya, ingin bertanya apakah kalau kita menulis naskah artikel yang diterbitkan di jurnal kesehatan itu mendapatkan fee atau kita yang bayar? Seperti kalau kita menulis opini artikel di terbitan koran, kita dapatkan fee. Nah, kalau ini kita yang bayar, Pak Mujio. Nanti kalau Q1 yang Scopus internasional, itu kalau mau open access itu dibaca, siapapun bisa download, bisa baca tulisan kita, ya, dan penerbitnya terkenal seperti Elsevier, kayak gitu itu bayarnya ada yang 50 juta, 40 juta gitu, Pak. Nanti Q2 turun lagi, ya. Tapi masih di kisaran gitu 30 pokoknya. Ya 40 juga ada. Ya Q1 Q2 itu masih mahal ya. Ini yang Scopus yang internasional ya. Nanti ketiga itu juga macam-macam, dan 10 juta, 5 juta, macam-macam. Nanti yang keempat lebih turun lagi ya, tapi tetap pakai jeti-jeti ya kalau Scopus itu. Angkanya juga pakai dolar ya, dolar, euro, tergantung penerbitnya itu ada di negara mana. Itu. Kalau yang Sinta ya, Sinta 1 sampai 6 itu juga bervariasi.
Sinta satu itu sudah sama dengan Scopus, jadi itu juga tinggi. Ya, tadi tergantung Q-nya berapa. Nanti kalau Sinta 2 itu sudah di 2,5, ada yang berani 3,5, macam-macam. Nanti kalau Sinta 3 dari 1.750.000 bayarnya. Sinta 4 juga sama, sekitar 750 begitu ya. Tapi ada juga pasang tarik tinggi, kalau dia yang laris tuh bisa sampai jutaan juga. Nanti kalau Sinta 5, 6 itu masih di bawah 1 juta biasanya. Gitu Pak Mujio. Jadi Bu, terima kasih informasinya Bu. Kalau Eh, jadi memang ada anunya sendiri ya Bu. Kayak misalnya kalau kayak Unisa terus membuat jurnal gitu juga belum bisa nggih? Napa pripun sudah prosedurnya? ada. Unisa sudah ada jurnal banyak di Unisa. Itu juga Sintanya, Sinta 3, 4 gitu ya. Ada yang jurnal baru ya yang belum terindeks ya. Nanti biayanya juga berbeda-beda itu biayanya Pak. Oh, Jadi Bu, nanti dibuka aja di Unisa nanti ada jurnal macam-macam. Nanti ada author guideline-nya. ya, ya. Tergantung. Kalau kita nulis opini malah dibayar ya Pak ya. Iya, maksudnya tak kira seperti itu. Padahal kan kita nyarinya nggak ngarang itu ya Bu. Nah, opini itu kan masih ngarang, Iya, kita yang buat, kita suruh bayar gitu ya Pak. yang mikir juga itu ya Bu ya. Ya begitu Pak. Jadi mau mempublikasikan, menuliskan karya kita itu biar bisa dibaca orang itu, ya justru kita yang harus bayar itu belum bayar translate, bayar proofreading Pak, bayar Turnitin ya. Banyak Bu. Hmm. Tapi memang justru jejak sebagai peneliti itu nanti kalau Bapak Ibu ada tulisan di Google itu ya, Google Scholar ya, di Scopus. Nah, itu akan kelihatan. Oh, ternyata nanti jadi ajang ilmiah. Tadi ajang promosi Bapak Ibu tuh di situ. Ya, ketika bisa mempublikasikan hasil penelitian Bapak Ibu dan nanti akan banyak di situ. Kalau penelitian kita menarik itu, nanti akan banyak disitasi dari luar ya. Apalagi kalau kita nulis publish di jurnal Eropa gitu. Nah, biasanya orang-orang Eropa itu suka mensitasi tulisan kita gitu. Kalau topiknya kebetulan sama dan menarik, jadi untuk dasar risetnya dia. Itu Pak. Jadi Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu. Sebetulnya ini kalau nggak online nih, ini bisa saya tayangkan nih. Bentar. Kemarin saya pernah tayangkan contoh ini ya, jurnal saya yang sudah terbit gitu ya. Saya pernah menayangkan belum? Bentar, saya tayangkan. Sampun Bu kemarin. Udah ya. Nggih, pernah Bu yang Eh, kemarin eh, pertemuan baik. kemarin. Nanti seperti itu, kalau ada yang kuali, kuanti, nanti cari jurnal. Ini kalau mau lihat, bentar ya, coba bisa enggak ini?
Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Hmm. Nah ini kalau kita mau lihat Sinta ya, kalau ini Sinta 1 sampai 6 tadi. Ini jurnal, source, jurnal. Nah, di Indonesia itu total publisher ada sekian, total jurnal ada 10.000 banyak ya. Nanti ini bisa dilihat yang Sinta 1 itu ada 170, Sinta 2 ini ada 1000. Nah ini bisa dilihat di sini. Bapak Ibu misalnya mau lihat jurnal keperawatan, nanti tulis aja di sini kata kuncinya gitu ya, keperawatan. Nah, yang keperawatan itu ada berapa jurnalnya? Nah, ini JKI, Jurnal Keperawatan Indonesia. Ini terakreditasi S1, ini berarti dia Sinta 1 udah Scopus. Nah, ini paling bagus ya. Nanti ini Sinta 2, Jurnal Keperawatan Pajajaran. Ini ada impact faktornya, H-index ya. Ini punya Sudirman juga Sinta 2. Nanti Bapak Ibu bisa cari dari sini jurnal-jurnalnya. Mau Sinta berapa gitu ya. Sinta paling tinggi itu Sinta 1, terus Sinta 2, yang tengah-tengah itu 3, 4 gitu. Ya nanti ada 5, 6. Nah ini kan banyak, tinggal pilih. Ya terus kita mau lihat misalnya JKI. Ini kita lihat misalnya di JKI ini. Nah ini ya ternyata dia dari 2018 Sinta 2, kemudian di 2020 udah Sinta 1, udah Scopus. Dia juga terindeks Garuda. Nah, seperti ini nanti nyarinya. Ini kalau cari Sinta. Ya. Yang punya Unisa itu ada di mana ya? Coba kita lihat. Unisa itu punya jurnal kebidanan dan keperawatan. Ini. Nah ini punya Unisa ini. Ada di Sinta 3. Nanti Bapak Ibu kalau mau buka ini, ya ini bisa aja nih dilihat gitu. Oh ternyata dia Sinta 3 dari 2018. Jadi memang mulai ada di 2018 ya Sinta ini. Nah, ini jurnal-jurnal yang terbit ya. Nah, tulisan-tulisan. Nah kalau kita mau menuju ke jurnalnya, Bapak Ibu bisa di copy aja ini nama jurnalnya. Kemudian pindah ke Google gitu dibuka. Ini Google-nya saya pindah nggak ya? Atau masih di Sinta nih tayangannya? Sudah jurnal, Bu. Nanti jurnal di Google. Jurnal Kebidanan Perawatan Aisyah. J. Oh iya, saya coba kita lihat. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau mau tahu tentang jurnal ini tinggal dibukai caranya submissionnya, about jurnal dia ada di mana, scope-nya. Kalau current ini yang terbaru ya, kalau arsip ini jurnal-jurnal yang sudah terbit tuh kapan saja ini nanti diklik ya. Kemudian ada pengumuman enggak di sini. Enggak ada. Nah, Bapak Ibu ingin tahu berapa sih bayarnya? Buka aja nih artikel processing. Saya biasanya buka ini dulu ya, berapa fee-nya. Kalau sanggup ya saya bayar, saya ambil di situ. Kalau nggak sanggup ya saya cari lagi yang lain.
Nah, ini 750.000. Ini Sinta 3. Itu. Nah, kalau author dari luar nih kayaknya gratis gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan harus ada author guideline tadi tuh. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini author guidelines-nya. Nah, ini dibaca ya. Manuskripnya tuh nanti seperti apa. Ini ada template. Ini nanti diklik aja ini template-nya seperti apa. Ya, cara tulis, abstrak, berapa jumlah kata. Itu ada di sini keyword ya. Terus pendahuluan itu hanya 15 sampai 20%, nanti di metode itu 10 sampai 15% gitu. Dan hasilnya 40 sampai 60 ya, kesimpulan enggak ada berapa persennya. Ini yang tadi bilang ya, ucapan terima kasih. Ini boleh ada, boleh tidak, bebas. Tidak ada juga enggak apa-apa. Ini referensinya 80% dari sumber primer. Ya, ini minimal berapa? 30. 15 referen untuk Original workshop. penelitian ya. Kalau literatur review 30 referensi. Nah, kalau ini masih 10 tahun terakhir, tapi saya sarankan Bapak Ibu yang 5 tahun terakhir saja. Ya, biar dipertimbangkan oleh pengelola jurnalnya karena lebih bagus daripada syarat ini. Ya, ini pakai APA ya, cara nulis referensinya. Kemudian harus menggunakan Mendeley atau Zotero atau Endnote. Kalau Endnote tuh berbayar ya, tapi kalau Mendeley Zotero tuh gratis. Nanti tabel harus seperti apa? Ini ada semua ya, citasi, submission, proses review, etik. Nah, ini nanti ada revisi-revisi seperti itu Bapak Ibu. Ini yang Sintang ya. Nah, kalau yang ada lagi yang ini untuk melihat Scopus. Nah, ini kalau ini internasional. Ini terlihat nggak sekarang? Terlihat, Bu. Nah, ini boleh pakai Simago. Ya, ini untuk melihat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu apa saja. Ini yang kuartil 1 ini paling bagus ya. Ini Q1, Q2 nanti ada Q2 bawahnya, ada Q3. Nah, ini pada banyak Bapak Ibu tinggal milih. Hmm. Bayarnya juga pakai dolar ya, Bu? Itu. Iya, pakai dolar, ada yang pakai euro. Kalau di Malaysia ya pakai ringgit gitu, Pak. Lumayan, Pak. Kita yang bayar masalahnya. Nggak ada yang gratis, yang hybrid. Nanti boleh tuh yang di satu, tapi biasanya itu bersaing. Naskah kita harus betul-betul bagus, menarik. Nah, itu bisa Bapak gratis di situ. Jadi sesuatu yang risetnya itu bagus, kemudian cara menyampaikannya juga menarik si pengelola jurnalnya, ya dewan editornya sana, reviewernya. Jadi memang riset yang jarang dan itu sangat ini. Nah, itu biasanya kalau yang gratis tuh biasanya gitu. Nanti tinggal ini dipilih aja mau all subject atau mau yang apa gitu. Misalnya yang nursing saja. Boleh ini ada nursing gitu. Nah, nanti juga di sini khusus ini jurnal nursing kan gitu. Stroke. Nanti khusus nih untuk stroke nih Q1. Kita mau lihat berapa sih bayarnya gitu ya jurnal stroke.
jurnal stroke. Nah, ini dia masih anu atau tidak. Hati-hati ya. Jangan sampai jurnalnya sudah tidak terindeks Scopus. Kita udah bayar mahal. Nah, kayak ini kan udah nggak coverage nih dia di 2023. Tapi nanti kita bisa cek di Scopusnya. Jurnal ini, kalau ini baru di SCR. SCR itu biasanya lebih lambat. Jadi nanti bisa cek di Scopus. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini apakah jurnal tersebut masih ini terindeks Scopus atau tidak gitu ya. Jadi tadi misalnya apa dari stroke gitu ya tadi kayaknya jurnal stroke. Benar gak jurnal stroke? Oh, coba kita lihat jurnal. Kok itu tuh keluarnya. Tadi jurnal stroke. Oh, sorry. Ya, dari jurnal stroke mana jurnal? Oh ini. Nah ini stroke. Ini kita bisa lihat gitu ya. Oh, jurnal stroke itu benar. Ini ya persennya tinggi. Berarti dia memang Q1. Ini jurnalnya. Nanti apakah masih terindeks atau tidak gitu. Jurnalnya ini gitu. Nah, oh dia masih di sini sampai 2024. Ini water keluar. Nanti berapa bayarnya? Nah, dibuka Pak nanti jurnalnya ini. Nanti akan ada APC. Ya, tagihannya berapa dolar. Nah, bisa lihat di ini kalau Bapak Ibu yang meneliti spesial stroke udah ada jurnalnya khusus jurnal stroke. Ini saya pindah-pindah ini kelihatan nggak ya? Kelihatan Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Suaranya ya, Bu. Nah, kok malah keluarnya ini ya, stroke jurnal. Ini sudah ada di sini. Coba saya cari di Explorer. Jurnal. American ini jurnal stroke. Adanya jurnal stroke ya. Bukan yang stroke saja ya, ternyata yang stroke. Kita lihat coba jurnal yang ini. Ini kalau ini beda sama jurnal tadi ya, ini jurnal of stroke kalau ini. Yang tadi stroke saja. Nah ini author information ya. Termasuk nanti suruh bayar berapa dolar.
open access tuh biasanya mahal ya, karena kita yang memang suruh bayari para pembeli ini ada instruction for authornya. Kadang-kadang nggak ada di sini APC-nya, tapi dibuka-buka aja. Ya biasanya suka muncul di sini ya, kalau sudah terbit nanti bayarnya berapa, kadang gitu. Jadi memang harus buka-buka kayak gini, berapa sih bayarnya itu. Nek larang terus nek saya nggak jadi gitu lah, nggak punya uang, cari lagi kan gitu. Ya, ini kalau yang internasional ya. Kalau yang nasional ya tadi paling tinggi ya, kata itu 3,5 juta, 2,5 juta. Yang Sinta 2. Kalau Sinta 1 ya bisa 4 juta, 5 juta, banyak juga itu. Cuma nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk penelitiannya di jurnal, nanti ketika diketik nama Bapak Ibu di Google Scholar gini ya, nanti akan kelihatan. Misalnya saya ketik itu nama saya gitu, Mamu A itu. Nah, nanti akan muncul. Ini karena saya udah terbit nih di jurnal gitu ya. Ini, ini ya. Ini karena ada di jurnal gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini ya, ini juga baru kemarin ini. Udah ada, ini baru. Ini harus aksesnya lewat institusi. Kalau ini nggak bayar, jadi tidak open access itu. Kalau mau baca harus bayar sekian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau yang tidak bayar itu tadi lihatnya dari mana Ibu? Yang jenengan bisa anu tadi upload ini tadi. Dibuka lagi Pak, pokoknya cari yang hybrid. Jadi dia bisa open access sama tidak open access. Nah itu nanti pilih yang tidak open access. Berarti nanti nggak bayar. Tapi tidak semua jurnal itu punya pilihan dua itu. Jadi memang harus dibukai satu-satu di ini misalnya di SJR tadi ya Pak. Nah, di sini itu jurnal ranking tadi. Ini ada gambarnya yang di Nah, yang digambar gembok-gembok ini open access. Ini berarti memang harus bayar kalau ini. Ini dibukai, Pak. Nanti di dalamnya itu ada keterangan. Terus nanti ada pilihan. Kalau mau open access bayar sekian. Dan itu juga berjenjang lagi. Ada gold, ada apa, kayak gitu. Nanti kalau yang mau subscription istilahnya. Jadi dia hanya lihat saat pertama itu, dia boleh download. Setelah itu, yang terlihat hanya abstraknya. Yang lainnya nggak kelihatan. Nah itu nggak bayar. Jadi orang lain nggak bisa membaca artikel kita. Karena kalau dia mau baca artikel kita harus bayar. Nah gitu Pak. Tapi kalau open access, dia bisa download, bisa baca. Nanti kita tulisannya banyak yang citasi, banyak yang ngutip. Kelebihannya itu kalau open access. Semakin banyak yang ngutip, maka skor kita itu semakin naik. Itu. Ini kalau ini open access ini.
Ini nanti dibaca di jurnalnya. Ini home scoop-nya. Nah, ini homepage, nanti buka jurnalnya. Ini kalau mau submit. Bentar ya Pak ya. Jadi ada juga yang diskon-diskon nih kalau Anda anggota kayak gitu itu Pak. Ada diskon. Ini orang anggota ya ora. Jadi harus ini nggak dibaca gitu. Mana yang diskon, mana yang enggak, mana yang bisa ngajukan. Ini kalau open access itu ya bayarnya berapa gitu. Ini ada nggak yang tidak open accessnya? Ini ada diskon 50% kalau anggota ini, nah macam-macam kayak gini. Mana nyari yang kayaknya nggak ada ini yang tidak anunya, yang subscriptionnya. Berarti ini khusus. Nah, nanti bisa dilihat di sini berapa lama gitu ya dari keputusan editorial itu. Nah, ini 167 hari untuk sampai diterima itu. Ini kelihatan nanti lihat-lihat di sini. APC-nya berapa ini? Saya sudah pusing kalau lihat APC sini karena palingnya 40 juta, Pak. Ya, apalagi Springer itu lumayan. Cek apakah kayak gini, apakah Anda termasuk member ini gitu ya. Nah, Rono KB berarti kan bayar full. Ini kayaknya nggak ada yang yang gratisnya. Kalau yang gratis tuh biasanya ya memang lumayan bersaing. Kecuali topiknya kita itu memang langka gitu ya Pak. Nah itu bisa. Ini saya nggak nemu ini. Mana yang dia boleh. Biasanya ada pilihannya subscription. Instruction for author. Ini editor. Oh, katanya ini rapid publication, berarti kudunya cepet ini. Tapi ini tentang nutrition ya. Kalau ada yang nutrisi. Open access. Nah ini without subscription charge. Jadi nggak ada yang tadi bisa milih. Nah kalau open access nanti di sini diklik bayar biro. Biasanya ini ya berjenjang juga. Jadi yang pakai gold, ya itu tadi nanti bayarnya tuh beda-beda gitu. Nanti dibuka-buka aja Pak, karena setiap jurnal tuh mereka punya ini sendiri-sendiri ya.
APC-nya berapa ini? APC-nya suruh ngunjungi lagi nih. APC-nya suruh lihat. Lagi itu Pak, dibukain ini lagi berapa ribu nanti tahu-tahu 2.000 dolar, 3.000 dolar. Jangan tinggal kalikan aja. Nah, invoice-nya harus dibayar 30 hari. Totalnya piro iki? Nah, iki nganggo euro iki ora dolar gambare. Imbang sama Kalau biaya kuliahnya, Bu. iya kalau negara Indonesia itu sekarang sudah nggak termasuk negara yang dapat subsidi APC APC gini. Kalau dulu dapat diskon-diskon gitu lumayan. Sekarang sudah enggak. Nanti ada daftar negara yang bisa bayarnya di diskon gitu. Tapi Indonesia nggak termasuk. Gitu Pak. Janji, Bu. Ini kalau untuk low income country, YTW ini seorang gue saiki sudah dianggap kaya Indonesia itu. Banyak peneliti mungkin ya, Bu ya. Oh, oh. Padahal yang kaya ya nggak tahu, yang kaya kaya, yang enggak enggak. Kita itu belum disebut negara kaya. Ini nanti katanya kadang-kadang gitu bayarnya nanti setelah di ini Anda silakan bayar sekian. Langsung yang sudah sanggup biasanya ditarik nggak jadi batal kayak gitu. Tapi kan yang penting sudah diproses, oh direview gitu ya, perbaiki gitu. Jadi bayar dulu baru dikerjakan atau udah dipublis baru bayar, Bu, biasanya. Kalau mau dipublish, jadi proses review-review itu belum suruh bayar. Tapi begitu udah di Habis. layout ya sudah di proofreading, tinggal mau menerbitkan, nah itu suruh bayar dulu. Nanti kalau nggak bayar ya nggak jadi. Ini APC itu akan dibayar setelah diterima dan sebelum publikasi. Itu Pak. Bayarnya murah rapopo. Nah, ada kemarin cerita itu bayar padahal di berapa itu? Itu sampai 56 juta untuk terbit, untuk syarat lulus S3. Nah, lumayan tuh Pak, Oke, Bu. bisa dapat mobil ya. Nah, sama biaya kuliahnya juga imbang ya, Bu ya. Kalau ini ya kalau sederhana di Sinta 3, 4, 5, 6. Kalau Sinta 2 itu karena jumlahnya sedikit, jadi memang bersaing juga. Ini yang Indonesia ya, versi Indonesia ya, yang nasional tadi. Nah, Sinta 1 juga tadi terbatas kan. Peminatnya banyak internal untuk kenaikan pangkat para dosen itu. Ya, untuk lektor kepala, guru besar itu kan harus publish di situ. Syarat utamanya. Nanti yang lainnya boleh di Sinta 3, 4, 5, 6 tuh boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi manuskrip yang baik itu dimulai dari penelitian yang bagus. Jadi Bapak Ibu nanti skripsinya buat penelitian yang bagus, yang menarik, dan metodologi betul-betul dikerjakan sesuai gitu ya. Ini
Kalau kuanti itu, kalau mau publish internasional itu paling tidak 100 ya, di atas 100 gitu ya. Kalau koalisi sesuai kebutuhan ya, kalau koalisi sesuai saturasi datanya di partisipan keberapa, itu memang nggak dibatasi, tidak harus banyak juga kalau koalisi. Nah, itu nanti cara menyusun laporannya seperti kemarin, nanti cara menulis publikasinya seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau mau publikasi, cari jurnalnya dulu, baru kemudian kita baca author guideline-nya tadi, ya, kemudian download template-nya, nah masukin ke template tersebut. Cara-caranya dibaca baru submit. Nanti kalau ditolak, ya di reject, jangan putus asa, karena itu biasa. Nanti cari lagi jurnal yang lain lagi, di template lagi sesuai jurnal tersebut, nanti submit lagi terus begitu. Sampai publikasi. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo. Bu, boleh diulangi Bu yang hati-hati memilih jurnal itu tadi kenapa dan ciri-cirinya pripun nggih Bu? Kalau jurnal Sinta dengan mudah. Sinta itu cukup buka di sini. Ini insya Allah aman semua karena ini jurnal Indonesia ya. Tapi nanti lihat juga itu kalau jurnal itu kok terbitnya setiap terbit itu banyak sekali gitu ya. Ya misalnya kita buka ini arsipnya. Ini sudah ada belum 2024? Harusnya sudah ya. Kita coba kita lihat. Jadi kalau dalam satu volume, ini kan satu volume nih. Nanti yang manuskrip yang terbit itu banyak banget. Nah itu biasanya diragukan ya. Apalagi kalau jurnal internasional, kalau Bapak Ibu masuk jurnal internasional, kemudian yang terbit kok banyak banget dalam satu volume. Itu biasanya jurnal jurnal itu tidak, biasanya sudah di backlist sama Dikti itu ya, jurnal yang tidak aman untuk. Nah kayak ini original ada berapa ini, satu kali terbitan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6. Oke, ini aman karena minimal itu 5 artikel ya yang terbit. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di jurnal yang lain, itu ada yang satu kali terbit itu puluhan, ya ada yang ratusan. Nah itu janganlah masukin di situ. Kemudian ada yang jurnal itu yang nggak ada review, paham ya? Jadi langsung diterima. Nah itu jangan ambil jurnal yang seperti itu. Oh nggak ada review, karena memang idealnya harus direview, ya dikasih masukan, diulang lagi, lagi. Kok punya Bapak Ibu kok langsung terbit, terus langsung bayar sekian. Nah, itu hati-hati. Ya, bukan jurnal yang bagus. Ini Berarti sudah, harus di-cancel ngaten Bu kalau misalkan langsung diterima gitu. oh, oh. Oh, Kalau nggih, Bu. langsung diterima hati-hati ya. Terus jurnal-jurnalnya suka di email. Pernah kan di email Bapak Ibu ya? Kayak saya tuh sering banget dapat email. Silakan submit di jurnal ini. Nah itu dicek betul jurnalnya.
ya, karena kalau kadang-kadang belum tentu betul, maka tadi dicek di Scopus ya, di SJR tadi, kalau Indonesia di Sinta, bener nggak nih gitu. Terus lihat biayanya berapa. Ini kalau ini udah mulai ya, tuh. Ini mau nyoba, mau dinaikkan ini jadi Sinta 2. Jadi ini dibuat bagus ini, punya Unisa ini. Ya, biar tidak di Sinta 3 terus, karena Sinta 2 itu banyak yang minat untuk kenaikan pangkat soalnya. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Nanti penelitian yang ini ya, yang mantep gitu ya, secara metodologi, kemudian nanti tulis manuskripnya, dari sasaran jurnal. Kalau sasaran jurnalnya Bapak Ibu mau internasional, yang Scopus, dilihat-lihat Bapak Ibu referensinya harus dari jurnal internasional yang Scopus juga. Jadi nanti daftar pustakanya harus ambil dari jurnal internasional semua. Itu pasti banyak diterimanya, ya apalagi 5 tahun terakhir. Yang Sinta 1, 2 juga begitu. Itu mereka akan melihat referensi kita. Kalau referensi kita 5 tahun terakhir, banyak jurnal internasional yang terindeks Scopus, ya, yang kita sitasi. Nah, itu juga menjadi prioritas biasanya. Daripada dari buku-buku. Jadi nanti jangan ambil dari buku-buku, nggih. Ambilnya dari jurnal kalau untuk dipublikasi. Pendahuluan ambil dari jurnal. Pokoknya banyak dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Ada lagi? Ya, ini juga kita bisa melihat dari sini ya, berapa orang yang Scopusnya tinggi itu dari Sinta ini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau nyari sumber di sini, nyari ini jurnal ya, buku macam-macam. Monggo Bapak Ibu. Sudah cukupkah? Ini mana close-nya? Saya dari tadi. Sudah ya. Sudah jam 9, sudah waktunya istirahat. Ini presensinya cuma sekali tadi ya. Ibu. Oke, Bapak Ibu, monggo nanti buat proposal penelitiannya yang kira-kira orang luar itu tertarik gitu ya dengan riset-risetnya kita. Ya nanti kalau dipublikasi menarik buat mereka. Seperti itu. Sudah dibagi toh? Sampun, Bu. Sudah, berarti tinggal menyusun. Nama Ya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira kita cukup
cukupkan gini. Nanti kalau ada pertanyaan di luar ini monggo. Kalau mau Bu gimana caranya ini boleh nanti silakan. Ya, silakan Japri. Boleh ke saya ya kalau ingin tahu lebih lanjut. Baik Bapak Ibu kita cukupkan ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi semangat ya buat kita semua. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Selesai, Boy. Oh, melu kuliah niku putrane nggih. Nggih, Bu. Sambil ngomong, Bu. Nggih, matur Ya, nuwun Bu. Bu. Selamat istirahat, sehat-sehat semua ya. Matur nuwun, Bu. Nuwun, Ibu. Nuwun, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu nak bantu amalin buat skripsi itu nanti. Lab. Banyak, Tapi.